Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1047 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Langit Ibu Kota. Cerita dimulai dengan kilas balik Momonosuke saat kastil Oden sedang terbakar 20 tahun yang lalu. Saat itu, keadaan benar-benar sangat buruk bagi Momonosuke dan orang-orang di pihaknya. Kejadian itu merupakan memori yang sangat buruk karena kejadian tersebut sangat mengerikan. Dalam kilas balik tersebut akan diperlihatkan saat-saat di mana Momonosuke memutuskan untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan memakai kekuatan milik Toki. Kemungkinan besar Toki juga akan muncul dalam kilas balik itu. Mungkin juga kilas balik tersebut bukan hanya sekedar menampilkan pemandangan yang mengharukan, melainkan akan pula memperlihatkan hal yang sangat penting dan menarik. Kembali ke masa sekarang ini, pertarungan seru antara Luffy melawan Kaido masih terus berlanjut. Seperti yang kita tahu dalam chapter yang lalu, Luffy menangkap petir, lalu dia tampak bersiap untuk melancarkan serangan kepada Kaido. Kali ini, Luffy benar-benar menyerang Kaido dengan petir itu. Luffy melancarkan serangan tersebut dengan nama Gomu Gomu no Thunder. Menggunakan serangan semacam itu, benar-benar membuat Luffy menjadi sosok menyerupai dewa. Luffy bisa melakukan apa yang dia mau, termasuk menangkap petir dan menggunakannya sebagai senjata. Memang Awakening Buah Iblis Hitohitonomi model Nika membuat Luffy bisa bertarung dengan bebas, seperti yang terlihat dalam chapter belakangan ini. Kekuatan kebebasan dari Awakening Buah Iblis yang Luffy konsumsi membuat Luffy bisa bertarung dengan mengandalkan imajinasi. Variasi serangan Luffy mungkin tidak terbatas. Dia bisa terus memakai teknik-teknik baru asalkan dia masih punya energi. Awakening Buah Iblis Hitohitonomi model Nika pun memberi Luffy tambahan energi dengan sangat cepat. Terbukti ketika Luffy kehabisan tenaga, dia bisa segera pulih lagi. Jadi, Luffy tidak perlu khawatir energinya akan cepat habis. Memang ada kemungkinan kekuatan Awakening akan punya dampak buruk di tubuh Luffy, tapi itu urusan nanti saja. Yang penting, dalam pertarungan kali ini, Luffy bisa bertarung dengan bebas melawan Kaido. Serangan Gomu Gomu no Thunder dari Luffy pasti sangat kuat, karena serangan itu mengandung petir asli dari alam. Namun, tentu Kaido masih belum kalah, walau diserang oleh Luffy dengan serangan tersebut. Kaido memiliki teknik serangan petir, jadi mungkin tubuhnya sudah beradaptasi dengan petir. Sisik di tubuhnya juga sangat keras dan bisa menahan berbagai serangan kuat. Luffy harus memakai teknik yang lebih kuat untuk bisa mengalahkan Kaido. Kaido juga menegaskan bahwa Goldie Roger bukan pengguna buah iblis. Dia mengatakan kemampuan buah iblis tidak diperlukan untuk mendominasi dunia, karena Roger yang tanpa buah iblis saja bisa menjadi Raja Bajak Laut. Sejak lama, memang banyak penggemar sudah menduga bahwa Roger bukan pengguna buah iblis. Kali ini, dugaan dari banyak orang itu sudah terbukti, karena telah dikonfirmasi langsung oleh Kaido. Ini juga menegaskan bahwa Kaido pernah melihat bagaimana Roger bertarung, bahkan mungkin Kaido sendirilah yang pernah berhadapan dengan Roger. Dikatakan bahwa selama hidupnya, Kaido pernah dikalahkan sebanyak 7 kali. Nah, salah satu orang yang pernah mengalahkan Kaido adalah Goldie Roger. Ini mungkin terjadi saat insiden Guard Valley. Sebelum Roger berhadapan dengan Rocks di Sebek, dia sempat berhadapan dengan Kaido. Di situ pun Kaido kalah oleh Roger, dan Kaido mengakui bahwa Roger sangat kuat, meskipun tanpa buah iblis. Setelah itu, cerita beralih ke tempat di mana Orochi berada. Seperti yang kita tahu, Orochi sedang terbakar karena disentuh oleh Kazenbo. Namun, rupanya Orochi masih belum juga mati. Diperlihatkan, Orochi yang terbakar masih bertahan hidup, dan paku batu laut yang menancap di tubuhnya ternyata sudah terlepas.
Dengan terlepasnya paku batu laut itu, Orochi pun dengan cepat menyelamatkan diri dengan cara berubah wujud menjadi Yamata no Orochi. Kemudian, di bagian akhir chapter, fokus cerita beralih ke pertarungan Luffy melawan Kaido. Luffy lagi-lagi menggunakan teknik baru untuk melancarkan serangan kepada Kaido. Luffy menciptakan pukulan yang sangat besar, yang bahkan ukuran dari pukulan tersebut lebih besar dari Onigashima. Dari ukurannya saja dapat dipastikan bahwa pukulan Luffy itu akan sangat luar biasa. Sebelumnya, Luffy sudah membuat seluruh tubuhnya menjadi besar. Nah, kali ini kekuatan Luffy itu difokuskan kepada tangannya saja, sehingga ukuran tangan Luffy menjadi sangat besar, bahkan lebih besar dari Onigashima. Pukulan sebesar pulau ini tentu sangat dahsyat dan tidak mungkin bisa ditahan oleh Kaido. Menghindar pun tidak akan sempat karena jangkauan dari serangan ini benar-benar luas. Energi Kaido sepertinya tinggal sedikit lagi karena di chapter sebelumnya dia sempat terlihat kelelahan. Itu sangat wajar mengingat sebelumnya Kaido juga sempat melawan banyak musuh sebelum melawan Luffy. Kaido juga menggunakan teknik awan api untuk menerbangkan pulau Onigashima, yang tentu teknik itu menguras banyak tenaga. Jadi, dengan energi Kaido yang tinggal sedikit ini, kecil kemungkinan dia bisa menahan serangan Luffy yang dahsyat itu. Maka sepertinya kekalahan Kaido tinggal sebentar lagi. Jika Kaido kalah dan tidak sadarkan diri, otomatis awan api yang mengangkat pulau Onigashima akan hilang dan pulau Onigashima pun akan jatuh. Dengan begitu, Momonosuke harus segera menciptakan awan api berukuran besar untuk menahan pulau Onigashima yang akan jatuh. Saat ini, pulau Onigashima sudah mendekati ibu kota bunga, sehingga jika pulau itu jatuh, maka akan menimbulkan banyak korban dan kehancuran. Momonosuke harus menahan pulau itu dan memindahkannya ke tempat yang aman, agar para warga bisa selamat. Tapi, jika skenario Momo itu tidak berhasil, maka opsi lain yang cukup populer adalah Luffy akan menggunakan awakening-nya untuk merubah bagian bawah pulau Onigashima menjadi karet, atau Luffy akan menciptakan lapisan karet yang sangat besar agar pulau itu bisa tertahan dan tidak jatuh di ibu kota bunga. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1047. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.